Baik, di sini kami mencari jurnal tentang struktur RNA melalui ChatGPT. Nah, ChatGPT menampilkan beberapa rekomendasi jurnal yang bisa diambil. Nah, saya mengambil jurnal yang ketiga, yaitu jurnal yang berjudul The Rules of Structural Dynamics in the Cellular Function of RNA. Nah, jurnal ini adalah jurnal tahun 2020 dan saya translatekan menjadi bahasa Indonesia, yaitu jurnal yang berjudul Peran Dinamika Struktural dalam Fungsi Seluler RNA. Nah, jurnal ini tertulis bahwa RNA itu terlipat menjadi struktur tiga dimensi yang berkisar dari elemen helix sederhana hingga struktur tersier kompleks dan rakitan ribonukleoprotein kuartener. Fungsi banyak RNA regulator bergantung pada bagaimana struktur tiga dimensi mereka berubah sebagai respons terhadap beragam kondisi seluler. Nah, jadi molekul RNA itu memiliki fungsi krusial dalam kondisi fisiologis ataupun patologis. Nah, jumlah RNA yang ditargetkan oleh obat-obatan untuk mengobati penyakit menular, kanker, dan kelainan genetik berkembang pesat. Begitu pula jumlah aplikasi di mana RNA direkayasa untuk obat-obatan, perangkat seluler, dan alat untuk biologi molekuler dan sintetis. RNA seperti mikroRNA mudah terlipat menjadi struktur sekunder stem loop yang dapat dikenali oleh protein, dan RNA lain seperti ribosim dan riboswitch juga dapat menjadi struktur tersier kompleks dan menunjukkan aktivitas yang menyaingi protein. Subset RNA lain membentuk rakitan kuartener besar dalam mesin ribonukleoprotein atau RNA seperti ribosom dan spliceosome. Nah, dalam larutan, molekul RNA secara dinamis mengambil sampel sejumlah besar konformasi. Nah, jurnal tersebut itu adalah jurnal yang berindeks Scopus yaitu Q1. Kemudian saya bertanya melalui ChatGPT, rumusan masalah apa yang bisa diambil dari jurnal tersebut. Nah, rumusan masalah yang saya ambil yaitu yang pertama, bagaimana cara menggambarkan dan mengkarakterisasi ansambel struktur RNA yang dinamis. Mengingat RNA tidak hanya memiliki satu bentuk statis, tapi ribuan konformasi yang berbeda yang saling terkonversi dalam skala waktu luas. Nah, untuk itu saya kembali mencari jurnal pembanding untuk mencari jawaban dari rumusan masalah tersebut. Nah, di sini ChatGPT menampilkan beberapa referensi jurnal. Yang saya ambil itu adalah jurnal yang pertama, Rapid and Accurate Determination of Atomistic RNA Dynamic Ensemble Models Using NMR and Structure Prediction. Jurnal tahun 2020. Berikut adalah jurnalnya eh, dari Nature Communication. Kemudian saya translatekan menjadi bahasa Indonesia, yaitu penentuan automistik yang cepat dan akurat model ansambel dinamis RNA menggunakan NMR dan prediksi struktur. Nah, jadi awalnya digambarkan sebagai perubahan dari satu struktur 3D ke struktur 3D lainnya. Transisi ini kini lebih dipahami sebagai perubahan dalam ansambel dinamis dan dari banyak konformasi yang saling berkonversi dari satu distribusi konfirmasi ke distribusi konfirmasi lainnya. Untuk memahami RNA secara mendalam pada tingkat yang pada akhirnya memungkinkan manipulasi perilaku yang secara nasional, dalam penemuan obat dan biologi sintetik, kita memerlukan kemampuan untuk menentukan ansambel dinamisnya pada resolusi atom. Nah, untuk itu, saya bertanya kembali kepada ChatGPT dari eh, rumusan masalah tersebut. Jawaban menurut jurnal adalah, jadi di jurnal tersebut dijelaskan bahwa awalnya dijelaskan sebagai transisi dari satu struktur 3D ke struktur 3D lainnya. Transisi ini sekarang lebih dipahami sebagai perubahan dalam ansambel dinamis yang terdiri dari banyak konformasi yang saling berinterkonversi dari satu distribusi konformasi ke distribusi konformasi lainnya. Kami kemudian menentukan ansambel RNA menggunakan data residual dipolar couplings atau RDC NMR yang telah dipublikasikan sebelumnya untuk memandu pemilihan konformer dari pustaka Farvar. Terakhir, kami menggunakan perhitungan mekanika kuantum dari pergeseran kimia NMR untuk menyempurnakan ansambel tersebut. Nah, jadi RNA itu tidak statis. Ia tidak hanya punya satu bentuk struktur tunggal, tetapi membentuk ribuan konformasi yang saling berubah atau interconverting dalam waktu yang sangat luas, atau nanodetik hingga detik. Nah, jadi kita itu menggunakan Farvar, yaitu Fragment Assembly of RNA with Full Atom Refinement, alat de novo untuk menentukan pustaka konfirmasi RNA, mengintegrasikan pustaka dengan data eksperimen
NMR Residual Dipolar Couplings atau RDCS, memberikan informasi orientasi dan dinamika helix RNA, menyempurnakan model ensemble dengan perhitungan mekanika kuantum dari pergeseran kimia NMR, memastikan setiap konfirmasi sesuai dengan observasi eksperimen, dan RNA itu dipandang sebagai ensemble dinamis, itu bukan struktur tunggal. Dengan memadukan komputasi Farvar dan data eksperimen NMR RDC dan chemical shifts, peneliti menggambarkan dan mengkarakterisasi distribusi konfirmasi RNA secara lebih akurat. Nah, jadi jawaban dari jurnal itu adalah jawabannya gunakan metode hibrid, terus pustaka konfirmasi ditambah data RDC, tambah QM chemical shift untuk membangun model ensemble resolusi atom dan yang mencerminkan keragaman konformasi RNA. Nah, untuk jurnal yang kedua ini memiliki indeks Scopus yaitu Q1. Itu saja dari saya, terima kasih.